Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ahli sidqi wal karamati wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Masjid Al-Mukhlisin, pengurus, Bapak Ibu, para alim ulama, para asatid, para kiai, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu yang tak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah yang hadir pada kajian subuh kali ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, detik-detik kita sudah meninggalkan Ramadan. Kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang akan meninggalkan kita, tinggal bagaimana nanti kita akan bermuhasabah diri. Apakah ketika Ramadan sudah pergi kita yang sedih atau justru kita akan bahagia? Tergantung bagaimana cara maknanya. Tentu kalau kita sudah keluar dari Ramadan bahagia karena kita optimis bahwa kita akan sudah diampuni dosanya. Kalau ada yang sedih boleh jadi karena begitu besar kita ingin berharap ridho dari Allah, tak puas dikasih ibadah 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Karena Rasulullah ketika naik mimbar tangga yang ketiga khutbah Idul Fitri, tiba-tiba malaikat Jibril berdoa dan menyampaikan kepada Nabi, bu'dan liman adraka Ramadan falam yufarlah. Muhammad, celaka orang yang sudah disampaikan di Ramadan, dia sehat, hartanya banyak, jantungnya tidak pakai ring, kemudian badannya masih tegap, bisa jalan ke masjid, tapi ternyata dosanya masih menumpuk. Kata Rasulullah, amin. Ini membuktikan bahwa malaikat Jibril menyindir kepada umat Nabi Muhammad, bahwa suatu saat nanti Muhammad, umatmu begitu banyak dia disampaikan di Ramadan, sementara yang lain sudah meninggal sebelum Ramadan. Mereka dikasih kesempatan di bulan Ramadan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tapi ternyata lepas dari Ramadan masih saja banyak sisa-sisa dosa dan salah. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, 4 hari atau 5 hari ke depan jangan sia-siakan untuk mencari salah satunya. Yang paling hebat kita beramal adalah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka judul nanti ini Pak Ketua, judulnya antara Lailatul Qadar dan Al-Quran. Kenapa saya sandingkan? Karena mulianya Lailatul Qadar bukan karena malamnya. Malam banyak malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Sebelum Ramadan malam itu sama. Dan bahkan di Ramadan Lailatul Qadar itu pasti Allah turunkan, cuma kita tidak tahu. Itulah rahasia Allah. Kalau sempat kita tahu Lailatul Qadar itu kapan turun ke kita, maka tidak ada orang yang beramal lagi. Pak Haji, ya, tak sholat subuh lagi Pak Haji. Tak usah lah, kena udah dapat Lailatul Qadar. Masuk di WA, Anda dapat Lailatul Qadar. Maka sampai kapanpun, dan Rasulullah hanya memotivasi kita, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita masih ada kesempatan 4 hari lagi. Kita tidak tahu hari kapan, malam kapan Lailatul Qadar itu turun.
Maka karena dirahasiakan oleh Allah, jadi kita jangan kendor. Jangan kendor dalam artian jangan fokus persiapan Idul Fitri. Tidak masalah mempersiapkan baju baru. Boleh Pak Ustadz, silahkan. Innallahu jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Allah juga menyukai keindahan. Kita beli baju baru anak, beli baju suami, beli baju istri adalah sebuah bentuk untuk kita mempercantik, memperindah kita menyambut Idul Fitri. Tidak masalah. Tapi jangan sampai fi ghairi sarafin aw makhilatin. Jangan sampai membeli baju itu karena boros, karena menghambur-hamburkan. Beli baju sampai selemari misalkan di Idul Fitri. Cukup 2-3 potong itu sudah banyak. Wala makhilatin bukan karena berbangga-bangga diri. Berapa banyak orang balik kampung biar terlihat nampak eksklusif, nampak prestis, dia beli baju sehingga nanti di kampung nampak kali baju dia yang mengkilat misalkan. Tujuannya makhilah, kesombongan. Tidak boleh. Jadi jangan terlalu fokus kepada bagaimana caranya menyambut bulan Ramadan dengan menyediakan berbagai kue misalkan. Mau menyediakan kue untuk menyambut tamu tidak masalah, tapi jangan menghambur-hamburkan. Ingat bahwa ada zakat mal yang berhak kita bagikan kepada fakir miskin. Hitung harta kita berapa banyak di rekening. Aset kita rumah 1, mobil 2, 3 motor. Agar lebih bersih, hitung aja semua. Tapi ini kan tidak bergerak Pak Ustadz. Tidak masalah, kalaupun hitung tidak masuk ke zakat, dia masuk ke sedekah, maka akan berkah. Zakku amwalakum bisakah, bersihkan hartamu dengan zakat. Kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta kita. Kalau harta kita sudah bersih, maka insya Allah Allah akan tambah lagi dengan yang lebih banyak lagi. Jadi Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Pak Ustadz, nampaknya saya itu dapat Lailatul Qadar Pak Ustadz. Kok bisa begitu? Dia berubah Pak Ustadz. Karena memang kalau kita ingin tahu apakah sholat kita diterima, apakah haji kita diterima, apakah umroh kita diterima, itu tanda-tandanya adalah ada perubahan, berubah ke lebih meningkat. Dulu sebelum haji Pak Ustadz, dia itu sekali datang kota infak, susah nak infak Pak Ustaz. Infak Pak Ustaz, tapi 2.000. Itu pun dah koyak duitnya Pak Ustaz. Tapi ketika sudah datang dari haji Pak Ustaz, sekali datang kota infak, nambah dia Pak Ustaz. Berapa nambahnya Pak? 2.500. Oh tidak masalah, nambah 500. Yang penting bertambah. Pak Ustaz, saya itu Pak Ustaz sebelum Ramadan, luar biasa Pak Ustaz. Sombong Pak Ustaz. Sudahlah kumisnya tebal Pak Ustaz. Di pasar-pasar dipalak Pak Ustaz. Di komplek asik nak mabuk aja Pak Ustaz. Sudahlah main gaplek pakai duit, judi Pak Ustaz. Pokoknya udah tak terkalahkan Pak Ustaz. Tapi setelah Ramadan Pak Ustaz, nampaknya dia sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi gimana Pak? Ada perubahan Pak Ustaz. Apa yang berubah? Dia diam Pak Ustaz, rendah hati Pak Ustaz. Sudah tak lagi sombong-sombong. Kenapa Pak? Setruk Pak Ustaz. Mohon maaf yang setruk. Mudah-mudahan sembuh. Amin ya Rabbal. Bukan itu. Dulu Pak Ustadz, bibi saya itu Pak Ustadz, luar biasa Pak Ustadz. Sebelum Ramadan merepet sama suaminya Pak Ustadz. Suami minta kopi direpetin, suami minta dimasakin mie direpetin. Tapi setelah Ramadan Pak Ustadz berubah dia Pak Ustadz. Ada perubahan yang meningkat. Kenapa? Udah tak merepet lagi Pak Ustadz. Kenapa? Giginya copot semua Pak Ustadz. Itu hal lain. Tapi setidaknya kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah puasa berhasil atau tidak, nanti kita lihat setelah Idul Fitri. Apakah Bapak Ibu masih rajin sholat berjamaah, ikut kajian subuh? Apakah Bapak Ibu senang kalau sholat tahajud malam-malam? Di bulan Ramadan kita 11 rakaat dengan witir. Apakah bisa menghidupkan malam-malam di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Bisa juga terbangun untuk sholat malam. Karena tarawih itu bahasanya kan qiyamul lail. Di zaman Rasulullah bukan tarawih namanya. Tarawih itu ketika zamannya sudah Sayyidina Umar. Kenapa dibilang tarawih? Tarawih diambil kata rohah, istirahat. Sholat yang ada istirahatnya. Memang ada istirahatnya Pak Ustadz? Iya, istirahat dijeda dengan baca sholawat. Fadlaminallahi ta'ala wa ni'mah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap 2 rakaat ada jeda. Ada yang menggunakan sholat 4 rakaat, 3 rakaat, 4-4-3. Macam sepak bola, tidak masalah. Jadi itu yang dibilang tarawih, qiyamul lail. Jadi kalau kita kalkulasi Bapak Ibu, ibadah Ramadan ini targetnya adalah bukan karena hitung-hitungan banyaknya puasa, banyaknya bersedekah, lalu kemudian karena banyaknya memberikan takjil, karena banyaknya beramal, karena banyaknya ikut kajian. Itu memang anjuran, tapi inti daripada ujung daripada tujuan ibadah puasa adalah bagaimana mencetak, memupuk diri kita ini lebih takut kepada Allah. Bayangkan coba, di bulan Ramadan kita 13 jam untuk diajarkan takut kepada bukan hanya haram, yang halal saja kita takut. Istri kita halal, air minum halal, tapi ditahan kita agar apa? Agar terbiasa kita takut kepada Allah. Nah, ternyata setelah Ramadan, apakah rasa takut kepada Allah itu masih ada atau tidak? Bahasa Arabnya tattaqun. Nah, kembali lagi kepada Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar ini menjadi mulia? Inna anzalnahu, ada 2 Allah menyampaikan di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Yang kedua di surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an di malam yang sangat penuh berkah. Jadi intinya Lailatul Qadar menjadi mulia Bapak Ibu bukan karena malam itulah turun malaikat, tidak. Semua punya alasan. Kenapa Allah perintahkan tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat turun dan warruh, apa ruh? Malaikat, rajanya malaikat. Tidak hanya sekedar malaikat biasa, tapi justru raja di raja malaikat juga turun. Siapa itu? Malaikat Jibril. Jadi bukan hanya sembarang serdadunya, prajuritnya, tapi panglima TNI-nya dari malaikat turun juga. Ini kan luar biasa. Satu sayap malaikat Jibril 600 lebarnya. Kalau satu sayap ini tidak hanya sekedar menutupi bumi saja, tapi seluruh langit. Langit ini kan kalau kita nengok di ilmu apa namanya yang tentang mengajarkan langit, itu kan astronomi, kan banyak. Bumi ini kan kecil. Selain bumi kan ada matahari, ada Jupiter, ada Venus, ada Pluto, ada apa lagi? Macam-macam. Jupiter. Nah, di luar ini kan galaksi namanya. Jadi satu sayap malaikat Jibril ini bisa nutupin semua itu. Bukan hanya sekedar bintang-bintang, planet-planet, apalagi cuma bumi. Bumi ini kan bagaikan ketika kita celupkan air di laut, tetesan dari air dari tangan ini itulah sekecil bumi. Jadi kalau kita ibaratkan matahari itu ada sebesar bola basket, bumi itu sebiji apa kacang hijau. Lalu kita seperti apa coba? Jadi kan sangat mudah bagi Allah untuk diginiin aja hancur bumi. Nah, sementara sayap malaikat Jibril ini menutupi tidak hanya bumi, semua yang ada di luar bumi, galaksi di luar itu ditutupin dengan satu sayap. Cuma bagaimana kok bisa turun ke bumi malaikat Jibril? Karena memang malaikat Jibril dari sinar, bukan dari benda. Jadi perwujudan beliau itu berwujud dengan sinar. Sinar sebesar apapun voltnya, wattnya, kalau masuk ke ruangan pasti masuk. Karena dia berbentuk sinar, bukan berbentuk benda padat. Ya, itulah kenapa dari saking mulianya. Ternyata malaikat Jibril turun, malaikat-malaikat turun. Dan begitu bernilainya kita beramal di Lailatul Qadar bukan karena malamnya. Ternyata Allah menggunakan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Apa maknanya? Bahwa malam yang malam seperti biasa di luar Ramadan itu sama, di dalam Ramadan ada malam mulia karena Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi ujungnya Al-Qur'an. Tak paham saya Pak Ustadz, kertas, Bapak Ibu, tahu kertas yang di toilet? Itu saya kira kertas untuk mengelap kotoran di toilet itu kan rendah dia. Tidak ada artinya, bahkan dibuang-buang. Atau kita nengok kertas hasil dari anak-anak coret-coret, tak ada gunanya.
Tapi ketika kertas itu ditulis Qul huwallahu ahad, Allahus somad, maka orang takut untuk menginjak kertas, padahal kertasnya kertas tisu toilet. Tapi di dalamnya ada tulisan, ada orang nulis Qul huwallahu, maka cepat-cepat kita ambil, kita cium, kita peluk dan kita taruh di atas, jangan sampai dijinjing, jangan sampai lebih rendah dari lutut. Berarti kertas itu menjadi mulia karena ditulis Al-Quran. Lailatul Qadar mulianya bukan hanya sekedar ditempel Al-Quran. Allah mengatakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ada orang beramal iktikaf dan dia dapat di malam Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan pahalanya itu 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi ke tahun, 83 years, ada 83 tahun. Jadi kalau kita ngaji Yasin, sama halnya kita ngaji Yasin sekali kalikan 83 tahun. Jadi kalau kita membaca Fatihah pas di malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita baca Fatihah 83 tahun tak berhenti. Bayangin coba. Kalau kita ngaji mungkin bisa satu Ramadan hanya 30 juz hatam sekali misalkan. Tapi kalau kita sampai pada malam Lailatul Qadar, kita baca istighfar sekali saja dan tepat pada malam Lailatul Qadar, berarti seakan-akan kita baca Astaghfirullahaladzim selama 83 tahun lamanya, tidak berhenti, tidak ada jeda. Coba apa tak luar biasa. Apalagi kita sholat tahajud, kita iktikaf, kita bersedekah. Bahkan ada yang mengatakan kalau di malam Lailatul Qadar dia masih jomblo, maka jomblonya sama dengan jomblo 83 tahun. Nah, gitulah kalau kita satirkan gitu. Jadi dari saking mulianya Lailatul Qadar, bagaimana ceritanya Lailatul Qadar ini bisa turun? Jadi satu ketika ada 4 sahabat datang ke Rasulullah. Tiba-tiba duduk, Rasulullah menyampaikan tausiahnya. Dulu di Bani Israel ada orang yang kerjaannya setiap hari dia berperang, malamnya dia tahajud, qiyamul lail, siangnya perang, malamnya tahajud, siangnya perang, malamnya ngaji Al-Quran, terus selama 83 tahun. Jadi kata Rasulullah, dan ini sudah dijamin masuk surga karena dia tidak ada kesempatan untuk bermaksiat. Sibuk, malamnya perang, siangnya perang, malamnya sholat tahajud. Jadi 4 sahabat ini yang di depan Rasulullah langsung menangis. Kenapa kau menangis? Jadi bagaimana ya Rasulullah kami ini masuk surga, kalau ternyata di zaman sebelum kita, sebelum Islam ini ternyata ada orang yang soleh yang luar biasa amalnya. Lalu kita gimana Rasulullah, kira-kira masuk surga atau tidak? Menangis mereka, iri. Sementara kita umur tak sampai 83 tahun ya Rasulullah. Kita mungkin mentok-mentoknya 70. Kalau sudah 70 itu sudah bonus. Kalau sampai 80 bukan bonus lagi. Dia bikin susah anaknya. Karena kan boleh jadi terlalu lama kita hidup, anak susah juga ngerawat. Akhirnya anak yang tak sabar ngerawat orang tua dikirimlah ke panti jompo. Jadi kalau kita itu, kita cukup hidup lah paling lama 70 tahun aja lah. Nanti kalau sudah lewat dari 70 tahun nyusahin orang. Kenapa? Karena kita berkiblat kepada Rasulullah. Rasulullah 63, tak banyak-banyak. Jadi kata Rasulullah SAW, kamu tidak usah khawatir. Akhirnya saat itu juga dibisikinlah oleh malaikat Jibril, turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunlah ayat tentang malam Lailatul Qadar. Jangan kamu khawatir, meskipun kamu tidak bisa berperang di hari siangnya, malamnya juga kamu tak bisa beribadah selama 83 tahun. Ternyata Allah kasih hadiah tentang Lailatul Qadar 83 tahun alfu syahrin. Dan kalimatnya menggunakan khairum min alfi syahrin, lebih baik, berarti lebih daripada 83 tahun. Bapak Ibu yang mesti kita harus tahu, dalam bahasa Arab itu tidak ada lebih tinggi nilai nominalnya alfun. Jadi kalau orang Arab bilang 1 juta, itu tidak ada bahasa Arabnya. Angka nominal dalam bahasa Arab itu hanya alfun, 1000. Kalau kita kan dari 1000, 10.000, 100.000, kemudian 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Di dalam bahasa Arab tidak ada kalimat 1 miliar, 1 juta. Angka tertinggi namanya alfun. Jadi gimana kalau nyebut 1 juta Pak Ustadz? Kita lihat nolnya berapa kalau 1 juta? 1 juta nolnya 6. Berarti kalau disebutkan 1000, ribu.
Berarti kan 1000 karena 3. Berarti orang Arab mengatakan alfu alfin, 1000. Berarti yang dimaksud adalah 1 juta. Kalau 1 miliar, nolnya 6, tambahkan aja alfu alfi alfin. Ini hebatnya. Jadi bahasa Arab tidak punya kosakata di atas alfun, di atas 1000. Tidak ada bahasa Arab 1 triliun khusus 1 ta. Alfu 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 alfin. Ala firubbiyah. Dijamakkan saja. Jadi kalimatnya tetap alif alif lam fa alfun. Tidak ada di atas itu. Maksudnya bagaimana? Bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu unlimited time, unlimited, tidak terbatas pahalanya. Jadi bukan hanya sekedar 83 tahun konversi. Ini saya sampaikan Bapak Ibu biar termotivasi. Sisa daripada 10 terakhir ke depan jangan sampai kita tinggalkan. Contoh misalkan setelah subuh ikut kajian subuh seperti ini, berarti sudah jelas kalaupun memang malam Lailatul Qadar, karena sampai subuh kita juga dapat pahalanya, seakan-akan kita sholat subuh selama 83 tahun. Maka kembali kepada kenapa Lailatul Qadar itu menjadi mulia, karena ditempel dan karena diturunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu yang disebut. Hanya 1 sholat yang disebut, satu-satunya sholat adalah sholat subuh. Meskipun bahasanya tidak ada kata-kata subuh. Di surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholatlah kalian, aqimis sholata liduluki samsi, karena tergelincirnya matahari. Berarti sholat duhur. Tidak disebut sholatnya, hanya ketika tergelincir matahari sholatlah. Ila ghasaqil laili, sampai malam, sampai sholat isya, bahkan tak disebut asar secara spesifik. Lalu kemudian Allah menggunakan wa Qur'an al-fajri, dan sholatlah kamu sholat Qur'an fajar. Allah menyebutkan Quran fajar, maksudnya sholat subuh dilakukan di waktu fajar. Kenapa dibilang Quran? Karena sholat subuh disunnahkan memanjangkan bacaan Al-Qurannya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah ini luar biasa sholat subuh. Bahkan jangankan sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Satu-satunya sholat yang disebut oleh Allah adalah sholat subuh. Apa maknanya? Bahwa kenapa subuh ini menjadi mulia? Karena dipanjangkan ketika zaman Rasulullah bisa sampai berjuz-juz membacakan ayat Al-Quran. Jadi lagi-lagi bahwa sholat ini bisa menjadi mulia karena Al-Quran. Sholat sunat, banyak sholat sunat, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat awabin, sholat sunat rawatib, sholat sunat mutlak, sholat sunat duha, sholat sunat wudu, banyak sholat sunat. Tapi satu sholat sunat yang disebutkan oleh Al-Quran, kata Allah di surat Al-Isra 79 setelah tadi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam ataka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dari sepertiga malam bangunlah engkau melaksanakan sholat tahajud sebagai nafilah tambahan dari sholat-sholat lain. Berarti sholat satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran sholat sunat adalah sholat-sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat-sholat tahajud disunnahkan untuk membaca Al-Quran agak banyak. Lagi-lagi sholat sunat satu-satunya disebut di Al-Quran karena dia menjadi mulia ditempel dengan Al-Quran. Kenapa bisa sholat sunat tahajud itu menjadi mulia? Karena dibacakan Al-Quran. Dalam badan kita ini ada 3 liter darah. Dalam badan kita ini, kalau kata Pak Dokter, banyak air. Isinya dalam badan kita ini air. Kalau kita misalkan sobek badan kita ini, yang keluar kira-kira kabel atau besi? Air. Kalau Robocop pasti kabel atau transformer. Kalau kita digores, sap, ini keluar air. Berarti dalam badan kita ini ada 3 liter air. Kalau sampai 3 liter darah berupa cairan itu tumpah, mati kita. Apa maknanya?
bahwa kalau Bapak Ibu ketik di Google, ambil Google, ketik, tulis di situ The Miracle of Water. Nah, itu kalau bahasa saya. Kalau bahasa orang Batam, The Miracle of Water. Ketik di situ up, maka keluar gambar air, di mana air tersebut ada timbul di dalamnya molekul-molekul cahaya yang persegi 8 seperti bunga. Yang meneliti bukan orang Islam, yang meneliti orang Jepang. Kenapa keajaiban air itu memiliki sinar cahaya seperti bunga persegi 8? Karena air itu dibacakan Al-Quran. Makanya ketika istighosah dengan ulama dan ustadz, ditaruhlah air Sanford, air aqua dan macam-macam, mendi, dibuka botolnya agar bacaan-bacaan Al-Quran dimasuk ke dalam air tersebut. Karena air yang dibacakan Al-Quran, dia merespon dan keluar cahaya molekul. Yang meneliti bukan orang Islam, tapi orang Jepang. Sama dengan kita bangun tengah malam, kita sholat tahajud, maka air yang ada dalam badan kita merespon menjadi positif dan akan menimbulkan cahaya. Luar biasa. Itulah kenapa sholat tahajud sangat mulia, sholat sunat itu, dan menjadi sholat sunat yang banyak pahalanya. Bahkan Allah menyampaikan turun dari langit, bukan berarti Allah melayang, tidak. Bahwa Allah, semua apa yang kalian doa di tengah malam itu untuk sholat tahajud, aku dengar dan aku kabulkan. Meskipun cara mengabulkannya bukan langsung cash and carry. Ya Allah, saya minta mobil Pajero besok. Oh Rasulullah, Allah nih hoak, katanya sudah diterima. Ya tak mungkin langsung, harus ada dengan usaha. Jadi air bisa merespon dengan dibacakan Al-Quran. Begitu juga badan kita, kalau kita bangun tengah malam, kita sholat tahajud, baca Al-Quran, maka air yang ada dalam badan ini juga akan merespon. Itulah begitu hebatnya Al-Quran. Jadi bukan semata-mata Lailatul Qadar itu mulia, ternyata karena inna anzalnahu, saya turunkan Al-Quran. Gua, banyak gua di kampung-kampung itu banyak. Ada gua yang dijadikan tempat wisata karena indah. Di dalamnya diukir ada batu atau ada peninggalan zaman dahulu kerajaan. Kita tahu, apalagi di Sumbar banyak gua kan, Pak Ketua. Di kampung saya juga banyak gua. Di Jakarta pun banyak juga gua. Gua lo mati, gua tahlil. Oh itu bukan gua benda tuh Pak Ustaz, gua kamu. Tapi ada satu gua di seluruh dunia yang kakek nenek tua-tua dia merayap ke atas pengen tahu. Padahal guanya biasa dan tidak besar. Kalau berdiri kita masih kena. Jadi harus agak nunduk sedikit gua. Gua apa itu Pak Ustadz? Gua Hira. Gua Hira menjadi mulia. Seluruh orang ketika berhaji, sebanyak 7 million people, ada 7 juta orang ketika haji pengen tahu naik ke Gua Hira itu. Kenapa? Karena Gua Hira itu menjadi gua keramat, gua berkah, karena diturunkan ayat pertama di dalam gua itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Gua itu menjadi mulia karena gua itu diturunkan Al-Qur'an di situ. Begitu hebatnya apapun yang ditempel dengan Al-Qur'an, karena justru hari itu Allah juga akan menampakkan kemujizatan Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa disebut mukjizat yang paling tinggi, yang paling mulia dimiliki oleh Rasulullah adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa? Dulu saya tak paham waktu kecil. Kok bisa Al-Quran menjadi mukjizat? Saya kira kalau mukjizat itu kan mengeluarkan kesaktian seperti Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular. Lalu tongkatnya orang sihir itu bisa dijadikan ular. Lalu kemudian tongkat Nabi Musa jadi ular, dimakan semua ular-ular yang punya penyihir itu. Lalu kemudian bisa membelah. Saya dalam hati waktu kecil itu mukjizat ya seperti itu. Tapi kalau Nabi Muhammad, kenapa mukjizatnya yang paling hebat Al-Quran? Saya tak paham. Ternyata Al-Quran yang diturunkan Allah 1400 lamanya, 1400 tahun yang lalu, dia bisa memberikan jawaban kepada masalah-masalah kontemporer, masalah modern pada saat ini. Coba bayangkan, bahasa buku yang mana yang bisa memberikan solusi dalam permasalahan kehidupan? Hanya satu-satunya Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi. Maka kalau ada orang yang tidak percaya dengan isi Al-Quran, otomatis dia murtad.
dia sudah keluar dari Islam, karena Al-Quran satu-satunya pedoman manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan Al-Quran itu kata Allah, wa ma nunazzilu ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu aku turunkan dijadikan sebuah obat dan rahmat. Emang bisa jadi obat Pak Ustadz? Iya. Kalau ada orang yang kesurupan, kemudian kerasukan jin, kita bacakan apa? Bacakan ayat kursi, bacakan qul huwallahu ahad, bacakan qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada orang kalau sudah kesurupan dibacakan lagu-lagu sikuk bagi dua, no comment, tak ada. Tambah menjadi-jadi, kita bacakan ayat kursi. Itu bukti bahwa Al-Quran tidak hanya sekedar menjadi pedoman dalam kehidupan manusia, tapi ternyata juga syifa. Nah, kalau orang tidak paham dengan Al-Quran ini dan tidak masuk ke akal, berarti dia tidak masuk iman dan hidayah kepadanya. Jadi kita mesti harus, kalau orang yang memakai rasionalnya dan percaya dengan keimanan, Al-Quran adalah segala-galanya. Bahkan huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Al-Quran ini kalau dibaca membuat ketenangan. Datang orang itu yang sudah depresi 2 tahun ke tempat rehabilitasi. Pak, saya ini sudah 1 tahun lebih tak bisa tidur, insomnia. Iya, terus kenapa? Saya pengen tenang Pak, makanya saya datang ke tempat rehabilitasi ini. Oh siap. Datang masuk ke dalam, lalu dipersilahkan ke belakang. Kebetulan rumah itu di belakang ada pemandangan macam hutan. Bapak duduk di sini, Bapak pejamkan mata, ingat masa-masa kecil, ingat masa-masa ketika sedih. Setelah itu Bapak dengarkan lagu. Nah, dihidupinlah musik. Musiknya gemerci air, padahal tak ada kolam. Lalu kemudian yang satu soundnya dihidupinlah bunyi burung, kicauan burung walet. Padahal burungnya tak ada. Yang di kanan bunyi gemerci air, yang di kiri bunyi burung walet. Macam ada di sebuah hutan yang rindang, lalu kemudian ada di dekat air gemerci. Bapak pejamkan mata, insya Allah dalam 2 jam 3 jam Bapak akan tenang. Dihidupkanlah. Ini kan yang salah, yang sungsang pikirannya. Masa orang pengen tenang tidak bisa tidur, disuruh dengerin musik instrumental, dan ternyata berapa banyak orang merasakan ketenangan, berarti dia ada yang salah dalam hatinya. Orang tenang itu orang Islam yang beriman, yang percaya dengan Al-Quran, percaya dengan Rasulullah. Ketika dia galau gundah gulana, bukan hidupin musik yang melo-melo melankolis, yang merembes-merembes mili, bikin kita nangis. Tak, bukan seperti itu. Itu hanya sekedar saja. Sama dengan orang ikut seminar. Ikut seminar, ada ikut seminar namanya motivator, itu memberikan, bikin nangis-nangis. Dihidupkan musik gemuruh, entah macam-macam, dimatikan lampu semuanya. Musik dengan melankolis, nangis. Setelah break, suruh minum kopi dan kue, keluar dari hotel, ketawa. Padahal baru saja dia nangis banyak dosa sama orang tua. Selesai dari hotel keluar itu makan, udah ketawa lagi. Yang main skater pakai jeep, main lagi. Jadi tidak ada istilah ada perubahan, karena dia hanya sekejap saja. Dia membuat orang tenang, bukan tenangnya karena berdasarkan Al-Quran. Tapi kalau orang dibacakan Al-Quran, coba saja ketika Bapak Ibu insomnia, tak bisa tidur 2 hari 3 malam, bacaan Al-Quran selembar sudah ngantuk. Ini apa maknanya? Sama dengan kajian subuh atau kajian apapun. Kalau ada ustadz menyampaikan ceramahnya, disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis, tiba-tiba ada yang ngantuk, berarti berhasil ustadz memberikan ketenangan. Kenapa? Membacakan Al-Quran. Tak percaya, coba aja ikut kajian subuh. Jadi apa maknanya? Bahwa kalau kita ingin tenang, baca Al-Quran. Dari saking tenangnya orang itu, kalau sempat baca Al-Quran, tak sampai sejus, 2 sudah ngantuk. Buktikan saja. Itu bahwa ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang ini karena ada positif, nilai positif, ada sensor dari Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran. Maka setiap apapun yang kita tempel, Al-Quran akan menjadi mulia. Banyak anak, bukan anak presiden, bukan anak gubernur, anak orang biasa, anak orang wira swasta, pedagang biasa.
tapi karena di otaknya bersarang Al-Quran 30 juz, dia akan menjadi mulia. Mulianya bukan hanya sekedar di dunia. Di dunia mungkin tidak tampak karena dia bukan anak seorang pejabat, dia tidak terbaca, tapi dia sudah ditunggu oleh malaikat. Nanti kemuliaannya bertahan sampai ke akhirat. Dia akan menyelamatkan emak dan bapaknya yang mungkin hampir saja masuk ke neraka, tapi karena anaknya hafal Quran, dia faham tajwid Al-Quran, dia faham dengan makna Al-Quran, bahkan dia mengajarkan tafsir Al-Quran. Dia datang nanti mencari emak dan bapaknya. Mana emakku, mana bapakku? Aku berikan tajum minan nur, mahkota dari cahaya yang diambil dari surga. Dia akan pakaikan jubah kebesaran dari surga. Subhanallah, emak dan bapaknya yang mungkin hampir saja dia sudah masuk ke neraka, masuk ke siksaan Allah, tapi terselamatkan karena emak dan bapaknya sudah membiayai anaknya masuk ke pesantren, membiayai anaknya sudah mengaji Al-Quran. Maka selamatlah anak-anak yang bisa menyelamatkan kepada bapaknya. Jadi syafaat bukan hanya sekedar dari Rasulullah, syafaat bukan hanya sekedar dari Al-Quran, tapi juga anak yang soleh, yang dididik dengan baik, apalagi bersarang di otaknya 30 juz, maka dia akan menjadi anak yang bisa menyelamatkan bapaknya dari siksaan neraka. Dan itulah yang dimaksud kenapa orang tua ketika anaknya masih hidup, perbanyaklah berdoa, terutama ibu. Seorang ibu ini apapun bentuk doanya diterima oleh Allah untuk anaknya. Jangankan doa yang positif, omongan, pembicaraan, perkataan, kalimat, kata-kata yang diucapkan oleh orang tua perempuan kepada anak ini pasti terjadi. Maka seorang ibu hati-hati, jangan sampai mengatakan sesuatu yang buruk tentang anaknya, apalagi sampai mengumpat, awas nanti kamu ketabrak sama mobil, tabrak betulan mobil. Ada terjadi dulu, saya sudah sampaikan kemarin ke ibu-ibu. Dulu ada namanya Juraij. Juraij ini ulama besar. Orang tuanya itu cuma berdoa, Allahumma la tumithu, Allahumma la tumithu hatta nuriyahul mumisat. Juraij, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat, mohon maaf, wanita PSK, WTS, wanita tunasusila. Karena hanya gara-gara dipanggil tidak menjawab. Juraij, Juraij, Juraij sampai 3 kali. Dia tidak menjawab karena dia berpikir saya sedang sholat. Sholat lebih penting daripada menjawab panggilan ibu saya. Akhirnya ibunya kesel, langsung berdoa, Allahumma la tumithu hatta nuriyahul musimat. Ya Allah, jangan sampai Juraij ini mati sebelum dia melihat WTS. Padahal bunyi doanya bukan difitnah. Dia tidak akan mati kecuali nampak WTS. Tak mungkin seorang Juraij yang kerjaannya cuma mandi, sholat, makan, mandi, sholat, makan, tak pernah kemana-mana. Mana mungkin dia melihat WTS? Tapi ternyata Allah kabulkan perkataan mamanya itu. Datanglah seorang WTS ke warga mengaku saya hamil, dihamilin Juraij. Coba bayangkan, dari mana datangnya kalau bukan Allah dengan sengaja memberikan pelajaran kepada Juraij. Tiba-tiba datang WTS, datang ke sini, misalkan siapa yang jadi ulama di sini, kiai, saya sudah dihamili kiai itu. Apa tak gempar satu desa itu? Semua orang desa itu berunjuk rasa. Habis rumahnya Juraij itu dihancurin, dirobohin. Akhirnya Juraij itu bilang, kalian jangan menghakimi saya dulu. Kita lihat, cek dulu. Betul enggak anak ini anak saya? Gimana caranya? Tunggu dia lahir. Setelah lahir dicucuk sama Juraij, sama kelingking kirinya, pusarnya ini. Maka si anak itu ngaku, man abukah, ditanya sama Juraij, siapa bapakmu? Abi Ro'yil Genam. Bapak saya itu pengembala kambing di sana. Baru orang sadar. Akhirnya orang itu minta maaf ke Juraij. Mereka mengatakan, saya akan bangun rumahmu dengan emas. Kata Juraij, lakin u'iduhu turaban, tak usah repot-repot, kembalikan rumahku seperti sedia kala, bangunlah dari tanah. Juraij adalah ulama, adalah orang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang tak pernah punya dosa, bisa kena fitnah dengan wanita tunasusila hanya gara-gara dia tidak menyahut, tidak menjawab
panggilan emaknya. Apa yang bisa diambil hikmah? Seorang ibu meskipun marah sama anaknya, tak suka, lagi kesel, jangan sampai keluar perkataan yang tidak baik, terutama yang ibu. Sebaliknya, seorang ibu hari ini anaknya di sekolah, di pesantren, kuliah, jangan pernah berhenti dengan bacaan doanya. Baca Al-Quran, bacaan Al-Quran ini pahalanya saya kirimkan untuk anak saya yang di pendidikan. Maka kalau kita lihat anak itu bisa cerdas bukan karena bapaknya tapi karena ibunya. Jadi kalau pengen cerdas bukan hanya sekedar disekolahkan yang tinggi-tinggi, disekolahkan ke tempat yang mahal, bayarannya 20 juta sebulan misalkan, ke Australia. Tapi seorang ibu dan bapaknya tidak pernah mengangkat tangannya untuk mendoakan anaknya. Maka kadang banyak orang tak paham, kenapa anak saya tak bisa-bisa, padahal sekolahnya sudah keluar negeri, tapi tak ada berhasil sama sekali, tidak ada keberhasilan yang nampak. Cek coba, mungkin kita tak pernah mendoakan. Karena nanti ada timbal balik. Kalau kita sering mendoakan anak, maka nanti kalau sudah tua, anak itu dengan sendirinya dia mendoakan orang tuanya. Kalau masih hidup, doa orang tua ke anak itu diistijabah. Kalau orang tua meninggal, doa anak kepada orang yang sudah meninggal, orang tuanya meninggal, itu diistijabah. Jadi sekali lagi bahwa anak itu menjadi mulia karena Al-Quran. Itulah kenapa disebut hurmatun, haram, amulia. Haram adalah diartikan mulia, diambil dari kata hurmatun. Homer haram. Kenapa dibilang haram? Kalau kita meninggalkan homer, meninggalkan judi, akan menjadi orang mulia. Pak Ustadz, tapi ada kok orang yang mulia itu bukan karena Al-Quran. Kenapa? Dia punya jabatan Pak Ustadz, punya jas, punya dasi. Itu kan karena mulia di depan mata orang karena waktu menjabat. Tapi ketika sudah tidak menjabat, dia sudah tidak terhormat lagi. Berapa banyak di Batam ini pemimpin Batam, pemimpin Kepri, kalau sudah dicabut kehormatannya oleh Allah, sudah dicabut kemuliaannya, tidak ada artinya. Orang kalau sudah tidak menjabat, ngapain kita salaman? Tapi ketika dia menjabat, orang berebut bersalaman. Tapi kalau sudah selesai, pensiun atau bahkan mungkin sakit, tidak menjabat lagi, tidak ada kehormatan. Kehormatannya tidak kekal. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sesungguhnya khamar ini membuat orang kalau dia tidak bisa terhindar, maka hilanglah kehormatannya. Dulu Pak Ustadz, saya itu sangat respect sama bapak itu. Kenapa? Karena dia pemimpin di komplek kami, dia sering ke masjid. Tapi sekali nengok dia sudah mabuk di kafe Pak Ustadz, saya sudah tidak respect lagi, dicabut kehormatannya. Bapak kok bisa tahu kalau dia mabuk? Saya mabuk juga Pak Ustadz. Oh, sama 11-12 namanya. Orang kalau sudah ditampakkan oleh Allah dengan kemaksiatannya, maka tidak akan menjadi mulia. Itulah kenapa kita mesti jauhin maksiat. Sehebat apapun kita, kalau sudah melakukan kemaksiatan itu, akan dicabut oleh Allah kehormatannya. Nah, sama dengan ketika kita orang, mohon maaf, dia adalah seorang dermawan, dia ngasih banyak, tapi dia dengar bahwa dia kena kasus asusila misalkan, mohon maaf, ada terkena kasus penjabulan atau selingkuh atau merebut bini orang atau berbini lagi misalkan dengan cara yang bukan syariat, maka dia akan luntur, berarti kan tidak kekal kehormatannya. Dia dicabut oleh Allah karena kehormatan dengan masalah yang berhubungan dengan zina. Itulah kenapa Allah menyampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan engkau dekatin zina karena zina itu adalah perbuatan keji. Allah tidak menggunakan wala taf'alu, jangan engkau lakukan zina, tidak. Wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Apa hubungannya coba? Orang berzina bisa membuat dia keji, jahat luar biasa. Ternyata dulu wala taqrabuz zina turun ayat itu karena ada cerita Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah, dia kerjaannya sama dengan Juret, tidak pernah berhenti beribadah. Dia hanya berhenti karena dia makan dan ke toilet. Satu ketika ada seorang pemuda di kampung itu, 2 orang, dia pengen berangkat perang. Dia punya adik gadis perempuan 1. Dia bingung mau dititipkan kemana. Dititip ke orang yang berdagang, nanti adikku ini akan dijual. Dititip ke orang itu, nanti dia akan dijahatin. Dititip ke orang ini, nanti dia dijadikan budak dan segala macam. Akhirnya dia pikir, ketemulah, oh di sana, di ujung sana, di sudut di desa itu ada seorang ahli ibadah. Kita titipkan adik kita ini ke kiai itu.
Dua pemuda ini mau berangkat perang, ada sekitar 3 bulan lamanya, mau perang keluar. Akhirnya datang ke Pak Kiai itu, misalkan dengan bahasa Indonesianya, Pak Kiai, mohon maaf, saya ini berdua mau berangkat perang. Saya punya adik gadis, saya titipkan ke Pak Kiai. Tolong didik, kalau sempat didik, kalau tak bisa setidaknya mohon Pak Kiai jangan sampai adik saya ini celaka, kena musibah atau lain sebagainya. Oh siap, berangkat. Bulan pertama biasa saja, tidak ada yang berbeda. Tapi lama-lama Pak Kiai sering melihat perempuan dan gadis ini, kan tinggal dibikinkan rumah di samping Pak Kiainya. Akhirnya Pak Kiai terketuk untuk menyuruh ngasih makanan. Karena Pak Kiai ini misalkan kalau sekarang dia itu diantar laundrynya, baju yang setrika diantar, makanan diantar. Sejak ada gadis itu, orang yang biasa ngantar sudah tidak boleh bekerja lagi di situ. Tinggal gadis ini yang disuruh mencuci baju Pak Kiai, ngantarkan makanannya. Setiap hari dia lihat, karena memang tidak pakai cadar. Itulah gunanya kenapa orang perempuan itu kalau di luar, di Arab itu harus pakai cadar niqab. Tapi kalau orang pakai cadar di Indonesia kan kebanyakan dibilang teroris. Inilah ekstrim lah segala macam. Akhirnya Allah kirimkan COVID. Jangankan perempuan, laki-laki pun pakai cadar ketika COVID kemarin. Jadi setelah lama-lama dia mengantar makanan, mencuci pakaian, dilihat sama Pak Kiai, tertarik. Setelah tertarik lama-lama, terjadilah apa yang tidak diinginkan, sampailah gadis ini hamil. Nauzubillah min dzalik. Setelah hamil dia panik, sementara dengar kabar bahwa abang keduanya ini sebentar lagi akan datang pulang. Panik dia, akhirnya ketakutan, dikasihlah racun di dalam minuman si perempuan. Ini yang dimaksud kenapa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Berbuat keji, memang berawal dari zina tapi dia termasuk keji. Ternyata setelah orang berzina bisa pula dia membunuh. Akhirnya matilah perempuan ini dalam keadaan hamil besar. Panik dia, mau dikuburkan di mana? Dikuburkanlah di bawah tempat sholatnya, digali di tempat sholatnya itu, ditutup, dirapikan lagi, beres, disemen. Pulanglah abangnya yang kedua, marah dia, kemana adikku? Kenapa Pak Kiai tak jaga? Aku bukan tak jaga, aku sibuk sholat, aku sibuk berzikir, tak sempat aku nengok. Jadi kemana? Tahulah, tiba-tiba dia pergi. Lama, seminggu, 2 minggu, ternyata abang yang kedua-duanya ini bermimpi. Malaikat datang memberikan kabar bahwa adiknya itu berupa ruh dalam mimpinya, tapi malaikat yang menyampaikan, saya bang bukan pergi dari rumah Pak Kiai, saya ini dibunuh dalam keadaan hamil. Kalau abang tak percaya, galilah di tempat ketika Pak Kiai itu sholat. Akhirnya ngamuk-ngamuk abangnya itu, digali di bawah tempat sholatnya, ada ternyata tulang belulang dari istri. Pas saat itu juga kiainya dipancung langsung sama pemuda kedua. Apa maknanya? Bahwa dengan zina ini memang ada orang melakukan bukan dengan zina, tapi inna sholata tanha anil fahsya. Sesungguhnya sholat berhasil itu kalau menghindar dari fahsya. Ada indikasi zina. Apa indikasi zina? Kalau tak paham, suami gatel, bini gatel itu sama bini orang, sama laki orang. Itu maksudnya. Faman farada fihinal hajj fala rafasa. Orang yang haji yang berhasil dia tidak rofas. Rofas itu apa? Dosa ada indikasi zina. Nengok sesuatu video yang vulgar, katanya sudah sholat, katanya sudah umroh, tapi di Facebook masih nengok yang buka aurat, di Instagram masih nengok. Itu namanya dosa fahsya, dosa yang ada indikasi zina. Rofasah, dosa yang ada indikasi zina. Karena kenapa? Karena setan untuk menggoda orang melakukan zina itu dengan 6 cara. Yang pertama, fanadiratun. Pertama biasa saja. Pertama setan menggoda dengan cara memandang. Dipandang dulu perempuan ini. Fanadiratun. Setelah fanadiratun, fabtisamatun. Setelah yang perempuan nengok juga, senyum kita meskipun dengan paksa senyum agar kita menarik. Setelah fabtisamatun, setelah senyuman, barulah masuk ke fase yang ketiga, fasalamun, berani nyapa. Hai, dari mana? Where are you from? Setelah fasalamun, fakalamun, berbicara lebih banyak lagi. Setelah fakalamun, lalu famauidun, janjian. Mana kita bisa ngopi? Karena sudah kenal, karena sudah bisa bicara, karena sudah WhatsApp, karena sudah japri. Lalu setelah famauidun,
faliqaun, setelah famauidun faliqaun, bertemu. Setelah bertemu pasti akan terjadi kemana-mana. Jadi orang yang punya indikasi zina itu digoda oleh setan dengan cara lewat pandangan, dari pandangan pertama turun ke hati, dari hati turun kemana-mana. Setelah pandangan berani mengucapkan hai, hello, sampai ke famauidun faliqaun, berjanji dan bertemu. Itulah kenapa orang menjadi dia akan rendah ketika dia sudah akan bisa melakukan terjebak ke dalam kemaksiatan seperti minum khamar dan zina. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi. Maka apapun yang kita usahakan, pastikan Al-Qur'an menjadi pedoman. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika bulan puasa dia sudah menghatamkan 2 juz Al-Quran, begitu juga dengan tafsirnya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi, bahwa siapapun yang ingin selamat di dunia ini ada 2 yang harus dipegang, Al-Quran dan hadis. Jangan pernah pergi. Siap untuk kita bisa mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Kalau kita sendiri yang tak bisa mendidik anak dengan Al-Quran, setidaknya kita pasrahkan anak ini ke tempat-tempat di mana mengajari dan mempelajari Al-Quran. Karena dulu itu banyak orang laki-laki dan perempuan saling berebut, siapa yang mulia di antara kalian. Kata yang laki-laki, saya adalah seorang laki-laki. Kenapa? Karena Nabi dari laki-laki. Siapa di antara kalian yang mulia? Perempuan. Kenapa dibilang perempuan? Karena perempuan bisa melahirkan laki-laki. Tak selesai perdebatan ini, lalu Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya serta mengamalkannya. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bahwa inti daripada bulan Al-Quran, bulan Ramadan, kita disuruh untuk tidak meninggalkan Al-Quran. Sama dengan Ramadan. Ramadan ini hari biasa, bulan biasa, tapi karena diturunkan Al-Quran, satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencintai Al-Quran, bisa memahami Al-Quran. Kalau kita tak bisa, anak-anak kita, jangan sampai kita terlepas dari Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi amal yang bisa mengingatkan kita untuk bisa lebih meningkat lagi, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat dengan karena diterimanya puasa kita. Kita tidak tahu apakah kita itu bisa sampai ke Ramadan yang berikutnya. Setidaknya 11 bulan ke depan, menjadikan Ramadan hari ini pelatihan seminar dalam diri kita, sehingga kita bisa menjauhi dan meningkat semua amal ibadah kita nanti 11 bulan ke depan. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thoriqin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.